Lu haus validasi bukan karena lu ramah atau rendah hati. Lu haus validasi karena lu lemah. Dan kelemahan itu ketahuan dari cara lu hidup. Lu butuh orang lain bilang, lu hebat, baru lu berani jalan. Begitu nggak dipuji, lu ngedrop. Begitu nggak direspon, lu panik. Begitu nggak di-like, lu mikir lu nggak ada harga. Yang lebih parah, lu ngerasa itu normal. Padahal itu tanda otak lu udah jadi budak reaksi orang. Lu ngatur hidup berdasarkan ekspresi muka, kata-kata, dan penilaian orang yang bahkan nggak pernah bayar hidup lu. Jadi kalau lu masih sering nanya, gua udah cukup bagus belum? Ke dunia luar, siap-siap. Hidup lu bakal lama. Bukan karena lu susah sukses, tapi karena lu sibuk minta izin buat jadi diri lu sendiri. Kalau lu ngerasa tersinggung, bagus. Itu artinya ada bagian dari lu yang sadar kebiasaan ini ngerusak. Video ini bukan buat manja-manjaan. Ini buat ngebongkar akar candu validasi dan cara mutusin siklusnya. Biar lu jadi orang yang tetap jalan walau nggak ada yang tepuk tangan. Satu, orang lemah nggak punya standar internal. Orang yang kuat punya patokan dari dalam. Dia tahu apa yang dia kejar, apa yang dia hormati, dan apa yang dia tolak. Jadi ketika dunia bilang A, dia masih bisa bilang, gue denger, tapi gue tetap jalan sesuai arah gue. Orang lemah beda. Dia hidup pakai standar pinjaman, standar sosial, standar tongkrongan, standar komentar, standar keluarga. Makanya dia harus ngecek terus. Ini udah oke belum? Orang bakal mikir apa? Gue kelihatan aneh nggak? Akhirnya lu jadi manusia yang gampang goyah. Satu pujian bikin lu terbang, satu kritik bikin lu jatuh. Itu bukan sensitif. Itu fondasi lu rapuh. Dan kalau fondasi rapuh, lu bakal cari pegangan tercepat. Validasi. Lu pengen percaya diri, tapi lu nggak mau membangun diri. Lu maunya efek instan. Nah, validasi itu efek instan. Dan itu yang bikin lu ketagihan. Dua, karena lu takut ditolak lebih dari lu pengen dihargai. Banyak orang bilang, gua pengen dihargai. Jujur aja, seringnya yang lu takutin itu penolakan. Lu takut dianggap nggak penting, takut nggak diajak, takut dipandang remeh, takut jadi yang nggak masuk hitungan. Makanya lu main aman. Lu setuju sama semua orang, lu nahan opini, lu ngelucu biar cair, lu ngalah biar damai, lu jawab cepat biar nggak dikira sombong. Lu sibuk jadi orang yang enak, tapi ada harga yang lu bayar. Lu kehilangan ketegasan. Dan tanpa ketegasan, orang nggak akan hormat. Mereka mungkin suka, tapi suka itu beda sama hormat. Suka itu bisa hilang besok. Hormat itu lahir dari batas dan konsistensi. Kalau lu terus hidup dengan ketakutan ditolak, lu bakal jadi budak penerimaan. Dan budak penerimaan pasti haus validasi. Tiga, karena otak lu kecanduan, hadiah acak. Ada alasan kenapa notifikasi itu bikin candu. Karena hadiahnya nggak pasti. Kadang ada, kadang enggak. Kadang dipuji, kadang dicuekin, kadang dibalas cepat, kadang digantung. Sistem hadiah acak kayak gini bikin otak terus ngecek, terus berharap, terus nunggu. Validasi sosial bekerja mirip. Sekali lu dapat pujian dan rasanya enak, otak lu mengingat, oh, ini sumber aman. Besok ketika sepi, otak lu gelisah dan nyuruh lu cari lagi. Makanya orang yang haus validasi bukan cuman pengen dipuji. Dia ngalamin gejala putus candu saat nggak dapat respon. Dia jadi overthinking, mood swing, bahkan jadi gampang marah atau sedih tanpa alasan jelas. Dan lucunya, lu sering nyalahin diri lu. Kenapa gue lebay ya? Padahal itu bukan lebay. Itu pola kecanduan yang dibiasakan bertahun-tahun. 4. Karena lu salah paham antara disukai dan berharga. Disukai itu murah. Lu bisa jadi disukai dengan jadi orang yang selalu iya, selalu available, selalu ngertiin, selalu ngelawak, selalu ngalah. Tapi itu bukan berharga. Itu cuma strategi biar diterima. Berharga itu punya standar. Berharga itu bisa bilang enggak tanpa merasa bersalah. Berharga itu bisa menolak tanpa drama. Berharga itu bisa berdiri tanpa perlu semua orang setuju. Orang yang mengejar disukai akan mengorbankan karakter. Orang yang mengejar berharga akan membangun karakter. Dan karakter itu yang bikin lu kuat. Kalau lu hidup cuman buat disukai, lu bakal jadi manusia yang semua orang pakai. Tapi jarang ada yang hargai. Karena lu sendiri ngajarin orang. Gua bisa ditekan, gua bisa dipelintir, gua bisa disuruh-suruh. 5. Karena lu terbiasa cinta bersyarat. Banyak orang tumbuh dengan pola. Dipuji kalau berprestasi, disayang kalau nurut, diterima kalau enggak bikin masalah. Akhirnya otak lu merekam satu kesimpulan. Gua aman kalau gue menyenangkan. Itu yang bikin lu jadi people pleaser. Lu bukan baik, lu takut, lu bukan perhatian, lu cemas, lu bukan rendah hati, lu nggak yakin nilai diri lu ada tanpa persetujuan. Dan ketika lu dewasa, pola itu ke bawah. Lu cari figur penilai, pasangan, teman, atasan, followers, siapapun. Lu pengen mereka jadi hakim yang ngasih vonis. Lu layak. Masalahnya, hidup kayak gitu bikin lu capek.
Karena lu nggak pernah benar-benar merasa cukup. Hari ini lu dapat validasi, besok lu butuh lagi. Karena di dalam, lu nggak percaya bahwa lu bisa dicintai tanpa perform. 6. Karena lu nggak punya identitas yang kuat. Orang yang kuat punya identitas jelas. Gue tipe orang yang bukan cuma omongan, tapi kebiasaan. Dia punya rutinitas, prinsip, arah, dan disiplin kecil yang membentuk dirinya. Orang lemah identitasnya cair. Hari ini ikut A, besok ikut B. Hari ini sok tegas, besok minta maaf berlebihan. Hari ini bilang nggak peduli, besok stalking reaksi orang. Identitas yang cair bikin lu butuh cermin eksternal. Karena lu sendiri nggak yakin siapa lu. Jadi lu nanya ke dunia, gua ini siapa? Gua ini bagus nggak? Makanya salah satu cara paling efektif buat bunuh candu validasi adalah membangun identitas lewat tindakan. Bukan afirmasi murahan, bukan kata-kata motivasi, tapi rutinitas yang bikin lu hormat sama diri lu sendiri. 7. Karena lu hidup di kepala orang, bukan di hidup lu. Lu kebanyakan mikirin mereka mikir apa, sampai lupa mikirin gua mau apa. Lu ngatur image, bukan ngatur arah. Lu peka sama reaksi orang, tapi buta sama kebutuhan diri. Lu ngomong, lalu lu putar ulang semalaman. Lu posting, lalu lu cek berkali-kali. Lu ketemu orang, lalu lu analisis tiap tatapan. Itu bukan peka, itu kontrol kompulsif. Dan kontrol kompulsif selalu lahir dari satu hal, rasa tidak aman. Lu pengen memastikan semua orang menilai lu oke, biar lu nggak ngerasain rasa kecil di dalam diri. Tapi, semakin lu ngejar itu, semakin lu jadi terikat. Lu jadi manusia yang kelihatannya sosial, tapi di dalamnya ketakutan. Lu ramai di luar, kosong di dalam. 8. Validasi bikin lu gampang diinjak. Ini yang harus lu terima pahit-pahit. Orang bisa ngetes batas lu kalau mereka ngerasa lu butuh mereka. Saat lu butuh disukai, lu jadi gampang disuruh. Gampang diminta tolong seenaknya. Gampang dipermainkan. Lu mungkin bilang, gue cuman nggak enakan. Itu alasan yang dipakai orang lemah buat membenarkan ketidakmampuan bilang tidak. Orang yang kuat punya batas yang jelas. Dia bisa baik tanpa jadi budak. Dia bisa bantu tanpa jadi keset. Dia bisa ramah tanpa kehilangan harga. Kalau lu pengen dihormati, stop jual diri lu murah. Karena setiap kali lu mengorbankan batas demi validasi, lu ngasih pesan. Gua bisa ditekan. Dan dunia itu oportunis. Dia akan mencoba. 9. Cara mutusin candu validasi. Pertama, lu harus punya standar internal kecil. Bukan standar muluk. Standar harian. Misal, gue latihan 30 menit. Gue beresin satu tugas penting. Gue jujur sama diri gue nggak ngemis perhatian. Hal kecil yang konsisten membangun rasa hormat ke diri. Kedua, latih tahan dorongan. Saat lu pengen ngecek notifikasi, tahan 10 menit. Saat lu pengen ngejar balasan, tahan. Saat lu pengen jelasin diri lu berlebihan, biar dipahami, tahan. Ini melatih otak bahwa lu tetap aman walau nggak dapet respon. Ketiga, latih batas. Mulai dari kalimat sederhana. Nggak dulu ya, gua nggak bisa. Gua butuh waktu mikir. Gue nggak nyaman. Lu nggak perlu marah-marah. Cukup tegas. Batas itu bukan kasar, batas itu sehat. Keempat, berhenti minta izin. Banyak orang gagal bukan karena kurang pintar, tapi karena nunggu disetujui. Lu mau mulai? Mulai. Lu mau berubah? Berubah. Dunia boleh komentar, tapi bukan dunia yang hidupin hidup lu.